Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, NPM 0320011070 kelas O. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran yang meliputi berdasarkan rangsangan belajar, berdasarkan fungsi belajar, hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan, berdasarkan teknologi, dan berdasarkan indera yang terlibat. Masuk ke poin yang pertama, yaitu berdasarkan rangsangan belajar. Pemberian rangsangan atau stimulus pada siswa sangat penting mengingat wawasan yang dimiliki siswa masih terbatas. Rangsangan atau stimulus yang diberikan dikelompokkan pada 3 aspek, yaitu aspek kemauan, aspek pengetahuan, dan aspek kesempatan. Masuk ke aspek kemauan, guru harus mengajak siswa untuk mau melakukan sesuatu, merangsang siswa sehingga menuruti keinginannya tanpa keterpaksaan. Intinya mereka melakukan dengan sukarela. Kondisi ini harus melibatkan emosi dan jiwa siswa dengan harapan motivasi belajar lahir dari dalam diri sendiri, bukan karena tekanan dan kemauan dari guru. 2. Aspek pengetahuan. Pengetahuan merupakan dasar mereka berpijak. Pengetahuan akan mendorong mereka melakukan sesuatu sesuai dengan konsep dan prinsip yang diketahuinya. Masing-masing siswa memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Hambatan yang selama ini dialami oleh siswa adalah mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Disinilah pentingnya kehadiran guru dengan memberikan rangsangan berupa pemahaman tentang bagaimana kegunaan pengetahuan bagi dirinya, baik masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 3. Aspek kesempatan. Kesempatan pada prinsipnya berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Kemampuan siswa membuat keputusan pada usia tingkat dasar dan menengah sama halnya dengan orang dewasa dalam menentukan pilihan yang sama pentingnya di waktu sulit atau genting. Memilih salah satu kehilangan semua pilihan. Semua tergantung bagaimana kerja otak dalam memproses informasi, baik yang baru diterima maupun informasi yang sudah lama terekam oleh otak. Kondisi ini dibutuhkan rangsangan guna memaksimalkan kerja otak agar dapat bekerja secara cepat, tepat, dan efektif menangkap setiap kesempatan. Poin yang kedua yaitu berdasarkan fungsi belajar. 1. Menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pembelajaran dikarenakan materi pembelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. 2. Memperjelas penyampaian pesan. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. 3. Mengetahui keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. 4. Menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, semua teori menjadi sama dan tidak ada kesalahan pahaman informasi. 5. Mengkombinasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memperpaduan media pembelajaran dalam bentuk audio video, gambar atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pembelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Poin yang ketiga yaitu berdasarkan pemanfaatan untuk pendidikan. Menurut Duncan, taksonomi media dilihat dari pemanfaatannya dalam pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin sulit pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Dan sebaliknya, jika semakin sederhana perangkat media yang digunakan, maka biayanya akan semakin murah, pengadaannya lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, dan lingkup sasarannya lebih terbatas. Dengan demikian, hierarki Duncan disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media yang dipergunakan. Poin yang keempat yaitu berdasarkan teknologi. Perkembangan media pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Adapun media yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi adalah 1. Visual, 2. Audiovisual, 3. Berbasis komputer, dan 4. Multimedia. Poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu berdasarkan indera yang terlibat. Di sini poin yang berdasarkan indera yang terlibat terbagi menjadi 3 yaitu audio, visual, dan audiovisual. Media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar saja. Pada pengalaman ini berturut-turut dibahas media dengar yaitu radio rekam suara atau audio kaset tape recorder. Jenis-jenis media audio yaitu radio, tape recorder, MP3, dan kaset. Terus media visual. Artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual atau image memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Jenis-jenis media audio yaitu gambar, sketsa, diagram, kaset, dan lain-lain. Kemudian, pengertian media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual atau melibat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide-ide. Yang termasuk dalam media audiovisual adalah film bersuara, televisi, video pembelajaran, dan lain-lain. Itulah beberapa hal-hal yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.